Halo, selamat pagi saudara. Senang sekali saya Emir Syahpurba dapat kembali menyapa Anda dalam perbincangan hangat di Sapa Sumut. Nah, saudara, Sapa Sumut hari ini kita akan membahas tentang event Medan Fusion Culinary yang sudah 7 kali sukses dilaksanakan oleh Hotel Santika Premier Diandra Medan. Dan pada tahun ini, Medan Fusion Culinary akan kembali digelar dengan berbagai perlombaan dan hadiah menarik tentunya yang bisa Anda ikuti. Nah, untuk membahas hal ini lebih dalam, kita sudah bersama dengan Kak Jenny Carolina, selaku Public Relation dari Hotel Santika Premier Diandra Medan. Halo, selamat pagi Kak Jenny. Selamat pagi, Senang Mas sekali Emir. dapat kembali menyapa Anda dalam program Sapa Sumut. Hari ini kita akan membahas nih Kak Jenny tentang event Medan Fusion Culinary nantinya akan dilaksanakan. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam nih, yang pertama bagaimana sejauh ini persiapan Hotel Santika Diandra Medan menjelang event Fusion Culinary nantinya? Ya, terima kasih banyak Mas Emir untuk waktunya. Nah, untuk event Medan Fusion Culinary ini merupakan event tahunan yang sudah kita selenggarakan ke-7 kali untuk tahun 2025 ini. Nah, untuk sejauh apa persiapannya sudah sangat matang ya dari tim Santika Medan, mulai dari media promosi, kita juga sudah mempublikasikan event ini dan juga pastinya event ini sudah dinantikan dengan antusias yang sangat tinggi, baik itu dari mahasiswa, siswa perhotelan, dan juga terbuka untuk umum gitu. Jadi untuk para bartender, pecinta kopi, memang event ini sangat dinantikan setiap tahunnya dan untuk persiapannya sudah sangat matang dan kita juga Santika Medan sangat-sangat excited untuk MFC yang ke-7 tahun ini. Oke, baik Kak Jenny. Lalu tadi kan kita ada menyinggung soal kompetisi nih di event tersebut. Kalau boleh tahu nih Kak Jenny, kompetisinya ada apa aja nih yang nantinya bisa diikuti oleh para peserta? Kalau untuk kompetisi sendiri kita sangat banyak variasinya untuk tahun ini. Terkhusus untuk MFC ke-7 tahun ini ada satu hal yang berbeda dari MFC tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kan kita itu hanya perlombaan seputar hospitality. Nah, tahun ini kita juga ada mengangkat lomba mewarnai. Lomba mewarnai yang nanti media yang akan diwarnai itu adalah gambar tumpeng untuk menimbulkan rasa cinta anak-anak kecil terhadap Indonesia, karena kan kita tahu ya tumpeng itu kan identik dengan Indonesia. Ya. Dan kebetulan juga kemarin kan kita baru merayakan HUT RI yang ke-80, jadi ini juga merupakan bagian dari rangkaian acara tersebut. Lalu juga ada untuk cooking class untuk orang yang suka masak, mahasiswa maupun siswa yang tertarik di bidang kuliner itu bisa mengikuti cooking class. Lalu juga ada menghias tumpeng. Kalau tadi anak-anaknya lomba mewarnai tumpeng, untuk dewasa kita juga memfasilitasi perlombaan menghias tumpeng. Lalu ada latte art. Latte art itu kita tahu ya tren saat ini kan sangat identik dengan kafe, kopi, dan juga latte. Jadi kita juga membuat sebuah wadah nggak cuma untuk menikmati kopi, tapi juga bagaimana sih para barista dan bartender juga mereka punya wadah nih untuk mengadu skill dan bisa tahu sejauh apa sih mereka bisa bersaing dengan bartender atau barista lainnya. Lalu kita juga ada perlombaan making bed. Making bed? Ya, making bed. Kan tempat tidur berarti? Iya, benar. Karena kan event ini kan diselenggarakan oleh hotel, yang mana hotel itu paling identik dengan staycation. Dan yang paling dinantikan yang mungkin kita nggak bisa lihat di rumah adalah layout dari tempat tidur sebuah hotel. Jadi itu juga ada perlombaannya Mas Emir di Santika Medan. Nanti kita buat perlombaannya, salah satunya making bed. Jadi nanti teman-teman yang dari perhotelan, baik itu mahasiswa dan juga siswa, punya wadah nih untuk adu skill. Siapa sih yang paling jago di Kota Medan making bednya? Dan ini juga terbuka untuk umum. Jadi tidak hanya siswa dan mahasiswa, tapi buat teman-teman di luar sana atau mungkin pekerja dari hotel lain yang juga pengen bersaing nih sama anak-anak yang baru lulus. Terkadang kan kita butuh wadah ya untuk mengadu skill. Jadi kita fasilitasi juga. Nah, untuk pesertanya dari mana Kak Jenny? Apakah dari tahun-tahun sebelumnya memang kebanyakan dari siswa ataupun mahasiswa perhotelan atau seperti apa nih Kak Jenny?
Nah, kalau di tahun-tahun sebelumnya kita lihat trennya itu yang paling banyak sih mahasiswa ya. Mahasiswa ya? Iya, karena mereka kan excited ya pengen berlomba gitu. Nah, di tahun ini kita mau lebih luas lagi nih marketnya, nggak cuman siswa dan mahasiswa, tapi kita juga mau ambil segmen umum. Jadi makanya kita kenapa buat perlombaan lomba mewarnai, biar nanti misalnya nih mamanya lomba menghias tumpeng. Oh, betul. Anaknya bisa lomba mewarnai, mewarnai gitu, atau papanya juga bisa latte art gitu. Jadi event ini kita fasilitasi untuk semua lintas generasi. Gitu. Nah, tadi kalau nggak salah ada table manner training. Iya. Table manner training berarti pelatihan ya? Pelatihan. Iya. Itu seperti apa, Kak? Mengingat tahun-tahun sebelumnya juga pernah terlaksanakan ya? Berbeda. Oh, berbeda Kalau ya? tahun-tahun sebelumnya kita tidak ada table manner training. Yep. Ini bukan perlombaan, tapi sebuah kelas yang kita buka untuk umum dan juga siswa dan mahasiswa. Bagaimana sih table manner yang benar? Cara makan yang benar gitu. Cara makan yang benar, jenis-jenis plate, alat makan atau jenis-jenis makanan, dan bagaimana cara manner yang benar dalam menikmati sebuah sajian. Jadi dalam table manner training ini nanti mereka akan mendapatkan ilmu yang sangat berguna, karena kan biasanya kalau untuk table manner di hotel itu kan harus dibawa dari fakultas atau difasilitasi dari kantornya biasanya nih. Tapi di sini kita buka untuk umum. Jadi terbuka untuk umum, tidak spesifik untuk siapa aja, tapi semua orang bisa belajar bagaimana table manner yang baik dan benar. Dengan harga yang sangat ekonomis. Cukup membayar 150.000, dia sudah bisa mendapatkan pengalaman ini. Sedangkan kalau dia ambil paket table manner dari sekolah ataupun fakultas, itu kan harganya cukup pricey ya biasanya. Karena memang kalau kita pikir-pikir memang table manner ini cukup penting ya. Iya, sangat penting. Nggak cuma untuk di dunia pekerjaan, tapi sehari-hari dan untuk personal branding juga sangat perlu table manner. Nah, gitu. Lalu dari event Medan Fusion Culinary ini, apakah ada upaya bagaimana kita bisa merangkul UMKM dengan terlaksananya event ini, Kak Jenny? Iya. Untuk tahun-tahun sebelumnya kita memang merangkul UMKM. Jadi kita terbuka untuk UMKM yang mau membuka display makanannya di Hotel Santika. Nah, di tahun ini kita itu ada sedikit perubahan ya. Oh, berarti ada sedikit yang berbeda dari Ada sedikit yang berbeda, karena kan sudah 7 tahun gitu. Nah, kita juga teringat ada satu satu segmen yang sangat penting juga di dunia perhotelan yang bisa mensupport berjalannya produk ekonomi dan juga berjalannya produksi hotel yang baik dan benar, itu dengan kehadiran vendor. Jadi suksesnya sebuah hotel itu kan tidak lepas atas dukungan vendor. Jadi kita ajak nih vendor yang ada di balik layar. Mas Emir mungkin kalau misalnya stay di Santika Medan, mungkin penasaran nih, dari mana sih kopinya Santika Medan, kenapa enak gitu. Nah, ini kita bawa nih vendornya, kita munculin nih vendornya. Kenapa garamnya asin gitu ya? Kenapa garamnya asin? Atau kenapa sih makanan di Santika Medan itu enak? Nah, ini kita munculin nih pelaku-pelaku di balik layarnya, kita bawa mereka ke event ini, nanti mereka kita fasilitasi satu buah booth, mereka bisa display. Misalnya di Santika. Berarti kita bisa melihat, oh ini pemasok kopinya gini. Iya. Oh berarti Santika Diandra nyuci spring bed-nya di sini. Iya, bisa jadi. Karena kita semua vendornya kita fasilitasi booth, biar mereka juga punya wadah untuk tampil ke publik. Misalnya nih di Santika Medan, ada satu menu mie goma. Mie goma ya? Iya, kita makanan khas kita lah ya, makanan khas Sumatera Utara. Jadi kan Santika Indonesia itu terkenal dengan Indonesian Home. Jadi kita di unit di Medan itu mengangkat makanan tradisional. Jadi kan ada mie goma nih, Mas Emir. Ada mie kuningnya kan? Iya. Nah, itu ada vendornya tersendiri. Vendor lokal dari Kota Medan. Jadi mungkin untuk masyarakat yang belum tahu nih, dari mana sih Santika dapat bahan baku mie goma ini. Nah, kita fasilitasi mereka di acara Medan Fusion Culinary ini. Gitu. Oke. Lalu dari segi sektor pariwisata nih, kita udah singgung ekonomi tadi ya. Pariwisata sejauh ini seperti apa sebenarnya kontribusi dari Hotel Santika Premier Diandra Medan, terkhusus di Sumatera Utara ini? Ya, untuk dari segi pariwisata, kita sangat percaya diri kalau untuk Santika Medan itu masih backbone dari penyedia jasa
convention terbesar di Sumatera Utara. Gitu. Jadi kalau seluruh Rakernas atau misalnya perkumpulan nasional, bahkan konser internasional pun kita adakan di Hotel Santika. Jadi menurut saya pribadi sih kita supportnya di situ sih sebagai penyedia jasa convention hall terbesar di Sumatera Utara. Karena itu juga sering dijadikan venue kayak kakak bilang tadi konser. Iya, konser. Bahkan dalam waktu dekat ini ada pameran kelapa sawit, itu se-Asia Tenggara, itu juga venue-nya di Santika Medan. Oke. Tadi Kak itu dari sektor pariwisata. Iya. Yang khas dari Hotel Santika Premier di Andra Medan ini kalau dari food and beverage-nya atau Iya. makanan minumannya apa Iya. aja nih Kak Jenny kalau boleh tahu nih? Iya, kita sih punya tagline sederhana ya untuk Santika Medan. Jadi untuk Santika Medan itu mungkin boleh cerita sedikit ya Bang Emer. Kalau di Santika Medan kita segmentasinya itu adalah orang-orang dari luar kota yang bisnis trip, misalnya dari Jakarta. Mereka kunjungan kerja di Medan, stay di Santika Medan. Jadi kalau misalnya tamu-tamu kita itu nggak sempat untuk kulineran di kota Medan, dia bisa kulineran waktu breakfast di hotel. Karena apa? Di Hotel Santika Medan itu menyediakan berbagai jenis makanan khas dari kota Medan. Contohnya nih yang lagi viral kemarin Bika Ambon. Bika Ambon ya. Ya, di Santika Medan juga ada Bika Ambon. Gimana pun Bika Ambon yang dijual di Indonesia lebih enak yang di Medan. Iya, gitu ya, karena aslinya iya, dari Medan, ya, gitu. Kak. Mungkin tamu yang datang ini kan harus ke kantor jam 8 pagi, jadi nggak sempat nih misalnya beli Bika Ambon di luar. Itu kita fasilitasi di breakfast. Beliau juga bisa cobain, bahkan mie balap juga ada di Santika Medan. Kita ada apa lagi ya? Ada mie balap, ada ceker ayam, ada dimsum, ada martabak telur. Terkadang kita juga masak lontong Medan, ada mie goma. Jadi bisa cobain kuliner khas Medan di waktu breakfast. Jadi nggak perlu repot nih keliling Medan atau ke Lontong Kak Lin misalnya. Jadi lapar nih Kak Iya, Jenny. karena sudah tersedia di sarapan atau breakfastnya Santika Medan. Oke, gara-gara singgung makannya jadi lapar nih. Kak Iya. Jenny. Kita nanti akan kembali lagi membahas soal event Medan Fusion Culinary, tapi setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam program Sapa Sumut. Nah Kak Jenny, kita melanjutkan perbincangan kita tadi setelah kita cukup lama membahas makanan ya Kak Jenny ya, jadi lapar nih. Kita kembali membahas tentang event Medan Fusion Culinary ini. Kita dari tadi belum ada singgung nih Kak Jenny soal tema apa yang tahun ini diusung oleh Hotel Santika Premier di Andra Medan. Ya, untuk temanya tahun ini kita itu mengangkat culture. Jadi kayak tagline-nya Hotel Santika Indonesia kan Indonesian Home. Jadi kita tuh membawa budaya, bagaimana makanan tradisional difusionkan menjadi sesuatu yang baru dan bisa diterima oleh generasi saat ini. Itu sih untuk temanya. Kalau tagline-nya Root in Culture, Shape the Future gitu. Jadi kita nggak boleh takut mengangkat budaya kita, itu juga akan menjadi masa depan yang cerah kalau kita bisa membawa, mengangkat, dan juga mengubahnya sedikit sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Baik. Gitu. Lalu pesan yang paling penting yang ingin disampaikan dari tema ini apa nih Kak Jenny kalau boleh tahu? Dari temanya itu sih balik lagi, jangan pernah malu ya dengan budaya, karena itu salah satu nilai jual yang sangat mahal yang dimiliki Indonesia ya. Mungkin kita juga banyak budaya beraneka ragam, kan anak-anak sekarang ya apalagi Gen Z. Gen Z ya? Iya, dia lebih ke internasional atau apapun itu. Itu yang kita mau jadikan wadah ya MFC ini, bahwa sesuatu yang berbudaya juga bisa menjadi sesuatu yang menarik dan tetap trendy kelihatannya. Jadi nanti di lomba cooking class kita juga temanya tetap mengangkat budaya, misalnya bagaimana sebuah mie goma yang mengandung andaliman. Kan kalau istilahnya kita dengar mie goma sesuatu yang sangat-sangat oldies banget ya, tua gitu. Itu yang kita perlombakan, bagaimana mie goma ini misalnya bisa menjadi sebuah sajian yang sangat trendy gitu dan bisa diterima oleh berbagai kalangan. Oh, artinya
Migoma ini kita pakaiannya kita ubah nih Iya, supaya benar. bisa terus bertahan ya. Ya, terus bertahan dan bisa diterima oleh generasi sekarang dan generasi mendatang, seperti itu. Oke. Lalu Kak Jenny, jika kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya nih, kita bahas lagi soal perlombaan nih ya, karena yang seru kan perlombaan tentunya di acara ini. Dari tahun-tahun sebelumnya, kalau boleh tahu nih, perlombaan apa yang paling kompetitif nih Kak Jenny kalau boleh tahu? Yang paling kompetitif, Paling seru lah gitu. iya, yang paling seru itu di Making Bad sih Making Bad, sebenarnya. Karena apa? Karena supporternya banyak. Oh, berarti bisa dilihat juga? Bisa. Kalau misalnya Mas Everdy mau datang tapi nggak ikut lomba, Nggak ikut itu lomba. juga bisa. Jadi misalnya ada, kenapa aku bilang Making Bad itu kan biasanya dari teman-teman siswa dan mahasiswa. Yang lomba satu, yang datang 20 Bejibun, orang gitu. Atau bahkan dari sekolahnya juga bilang hari ini kita diliburkan semuanya ke Hotel nge-support teman Santika. kita yang lomba. Kita support teman kita. Jadi yang paling kompetitif itu di Making Bad karena perlombaannya hanya 10 menit dan langsung ketahuan pemenangnya siapa, dan juga di bartender. Bartender. Iya, jadi kan banyak komunitas kafe ya di di Kota Medan pada saat ini. Jadi bisa aja kafe A battle dengan kafe B, itu kan menjadi nilai jual yang sangat tinggi ya buat kami Santika. Jadi pengunjungnya juga banyak karena teman-temannya juga pada datang untuk support seperti itu. Nah, tadi Making Bad itu cukup menarik kita bahas lebih dalam nih Kak. Kalau boleh tahu juga nih, indikator penilaiannya itu apa tuh Kak Jenny? Maksudnya yang dirapihin ini apa aja gitu di lomba Making Bad ini? Jadi indikator penilaiannya itu ada 3, yaitu kecepatan. Kecepatan ya? Ya, karena seorang housekeeper itu dituntut untuk cepat. Karena bukan 1-2 kamar doang ya? Iya, apalagi Santika Medan itu ada 324 kamar. 324 kamar. Ya, jadi dalam satu hari, dalam waktu mungkin 3-4 jam, semua tim housekeeper Santika Medan itu harus merapikan 324 kamar. Jadi yang dinilai ada 3, yaitu kecepatan, kerapian, dan juga variasi. Jadi kan cara dia... Oh, berarti nggak asal meletak gini Kak ya? Iya, variasi cara dia melipat ya. covernya, bednya, meletakkan bantalnya, dan lain sebagainya, itu juga dinilai. Jadi kecepatan, kerapian, dan variasi. Lalu di event ataupun di lomba bed making ini, kalau boleh tahu Kak Jenny, tahun-tahun sebelumnya ada berapa banyak peserta sih yang ikut? Dan memang berasal dari masyarakat umum kah? Atau memang khusus, saya bilang tadi kayak mahasiswa atau siswa dari pariwisata? Iya, sebenarnya untuk masyarakat umum. Juga cuman terbuka ya? Iya, kita sangat terbuka untuk masyarakat umum. Tapi memang yang paling banyak itu dari siswa dan mahasiswa perhotelan. Untuk pesertanya itu kita batasi di 40 peserta. 40 peserta? Iya, saat ini kuotanya sudah terisi sekitar 70%, jadi masih bisa 10-12 orang lagi masih bisa untuk mendaftar. Seperti itu. Baik. Lalu dari diadakannya event ini sebenarnya apa goals yang mau dicapai oleh Hotel Santika Pirmadiandra Medan? Iya, harapan kita sih kita itu bisa menjadi, karena mungkin sepengetahuan saya, Hotel Santika itu satu-satunya wadah ataupun tempat untuk para hotelier berkumpul. Karena belum ada hotel-hotel lain yang mengadakan acara seperti ini. Oh, berarti baru hanya Hotel Santika Sejauh pengetahuan saya ya, di Kota Medan memang baru hanya Hotel Santika yang mengadakan perlombaan seputar hospitality dan kuliner, yang mana perlombaan ini tuh bisa menjadi wadah. Karena kan kita berganti ya nanti. Mungkin saya saat ini sebagai public relation, 3 tahun lagi kan akan ada penggantinya. Jadi kita juga mau SDM yang baru, teman-teman mahasiswa dan siswa ini juga punya wadah untuk sejauh apa sih skill aku, atau sejauh apa sih kemampuan ilmu yang sudah aku dapat dari kampus bisa aku praktekkan di dunia nyata. Atau juga mau lihat emang variasi dari tempat lain seperti apa. Yang pasti kan ilmu yang dia dapat di sekolah dengan temannya di sekolah lain kan juga berbeda gitu. Jadi kita menjadi tempat wadah teman-teman hospitality untuk berkumpul dan saling mengadu skill, dan juga biasanya sih jadi tempat reuni juga ya. Reuni para hotelier dari hotel lain, para chef bisa berkumpul di situ karena bakal kita undang juga. Dan juga sebagai wadah vendor nih untuk memperkenalkan produk unggulan mereka gitu. Ini loh Santika juga udah pakai ini. Siapa tahu kita bisa menjadi jalan rezeki untuk vendornya bisa dipakai oleh hotel lain ataupun pihak lain. Itu sih harapan kita. Salah satu yang saya kutip tadi berarti juga untuk menjaring para regenerasi karyawan di Hotel Santika?
Ya, bisa jadi karena kita juga bakal lihat bakat-bakat terpendam dari mahasiswa ini. Kalau dia making bed-nya udah jago, ya mungkin kan bakal dilirik juga oleh Hotel Santika dan oleh hotel-hotel lainnya. That's why kenapa mereka itu tuh sangat semangat, apalagi para siswa ini sangat excited untuk mengikuti lomba ini karena bisa menjadi ajang tampil dan mempraktikkan ilmu mereka. Dan bisa jadi dilirik oleh hotel lain karena biasanya Bapak Ibu GM, pimpinan dari hotel lain di Kota Medan juga akan hadir di acara tersebut. Nah, ini kan eventnya cukup besar nih Kak Jenny, dan banyak perlombaan, banyak kegiatan tentunya. Tantangan seperti apa yang pastinya dihadapi oleh para panitia untuk melaksanakan event ini? Iya, kalau untuk tantangannya sendiri mungkin karena tahun ini ya kita mengangkat sebuah tema yang sangat dibilang gampang enggak, dibilang susah juga enggak. Mengangkat budaya makanan tradisional diangkat menjadi sesuatu yang baru, itu kan rasanya agak susah diterima ya gitu. Jadi antar generasi, jadi lintas generasi itu sih tantangan terberat, bagaimana menyatukan ide dan menyatukan rasa antar lintas generasi. Bakal ada boomers, millennials, Gen Z. Gitu. Akan ada 3 generasi bergabung dalam satu event, tapi tujuannya tiga-tiga tetap baik untuk menjadi wadah dan juga sebuah komunitas hospitality yang baik di Kota Medan. Baik. Kalau boleh saya berbicara nih Kak Jenny, beberapa waktu lalu dunia perhotelan khusus di Indonesia juga diterpa isu efisiensi nih. Lalu apakah ini menjadi salah satu tantangan terbesar oleh para panitia untuk nantinya melaksanakan event Medan Fusion Culinary? Sebagai tantangan sih mungkin menurut saya enggak ya Mas Emir, bahkan itu jadi semangat ya untuk kita. Untuk bisnis kan belum maksimal nih saat ini. Kita ngapain sih? Masa bisnisnya udah low, pihak-pihak SDM-nya juga ikutan drop, enggak gitu. Jadi ketika bisnis lagi low, kita buat sebuah kegiatan yang bermanfaat, yang juga bisa membangkitkan semangat SDM-SDM dunia perhotelan yang mana mungkin ya udah bisnis kita lagi low, tapi kita punya kegiatan yang bermanfaat untuk banyak orang. Jadi ada sesuatu fulfill lah dari kitanya juga dari Santika Medan. Oke, baik. Nah, mungkin kita akan membahas kalau boleh tahu nih, event ini sendiri dilaksanakan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa untuk perlombaan? Lalu kriteria seperti apa peserta yang boleh ikut dan kalau boleh tahu ada biaya registrasinya berapa? Ada dong. Mungkin bisa disampaikan. Nah, kalau untuk acaranya sendiri Medan Fusion Culinary ini sudah kita mulai dari tanggal 10 September. Tapi itu pre-event. Tapi kalau untuk eventnya sendiri di tanggal 14 sampai 15 September. Bertempat di Convention Hall di Santika Premier Diandra Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis nomor 4 kalau misalnya nggak tahu. Kalau untuk biaya registrasi kita juga ada, tapi cukup murah, mulai dari 100 sampai 150 ribu. 100 sampai 150 ribu? Iya, sudah include makan siang, ilmu yang sangat berharga, koneksi yang sangat bagus, karena memang di situ bakal berkumpul banyak pihak, dan juga uang jutaan rupiah, kalau misalnya menang. Menarik juga nih Kak Jenny. Apa yang menarik, peserta boleh juga melihat kompetisi making bed-nya kan Kak Jenny? Iya benar banget. Banyak banget orang yang mungkin mau lihat dulu perlombaannya gimana, mau lihat keadaannya, suasananya bagaimana. Boleh banget lihat perlombaannya dulu, siapa tahu belum punya keberanian, tahun depan ikut lagi di MFC yang ke-8 mungkin. Oke Kak Jenny, lalu saya misalnya mau ikut lomba nih, apa yang harus saya siapkan nih Kak Jenny? Cukup mendaftarkan diri saja, nanti akan diregistrasi oleh panitia. Untuk pendaftarannya bisa melalui Instagram kita, Hotel Santika Premier Diandra Medan, atau bisa langsung datang ke Santika sama nyali sih. Sama keberanian, karena bakal bersaing dengan banyak orang yang sangat kompeten juga di bidangnya. Kayak saya juga tertarik untuk ikut making bed nih kan. Boleh banget. Pagi disuruh ngerapiin kasur sama mama biar bisa ala-ala hotel ya setiap hari di rumah. Iya. Oh iya, terakhir nih Kak Jenny, pesan Kakak kepada pemirsa Kompas TV di rumah untuk mengikuti event Medan Fusion Culinary. Ya, untuk pesan-pesannya semua teman-teman dimanapun berada, baik itu masyarakat, teman-teman siswa maupun mahasiswa, ayo
Ayo datang dan ramaikan Medan Fusion Culinary ke-7 di tanggal 14 sampai 15 September 2025 di Hotel Santika Premier di Andra Medan. Tunjukkan skill terbaik kalian dan dapatkan kesempatan uang tunai jutaan rupiah kalau kalian menang. Itu aja sih paling Mas Emir. Dan tentunya bisa ngelihat kompetisi making bet ya Kak? Iya, tentunya bisa mengikuti berbagai jenis kompetisi di Santika Premier di Andra Medan. Baik, terima kasih banyak Kak Jenny Terima kasih Carolina, banyak Public untuk Relation waktunya. Hotel Santika Premier di Andra Medan sudah hadir di studio Kompas TV pada hari ini. Tentu kita sangat mengharapkan event Medan Fusion Culinary dapat berjalan dengan lancar, Amin. diikuti banyak peserta dan tujuannya juga tercapai. Amin. Baik. Terima kasih banyak Mas Terima kasih Emir. banyak. Terima kasih juga kepada pemirsa Kompas TV Medan yang sudah menyaksikan tayangan Sapa Sumut pada hari ini. Terus saksikan tayangan-tayangan di Kompas TV, independen, terpercaya.